Salam hormat dan salam sayangku untuk para sahabat-sahabat subscriber yang tentunya saya cintai dan saya hormati. Nah, salam persaudaraan sedunia, adil katelino bacoromen kasaruga, basengat kajubata. Harus. Nah, teman-teman para sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya hormati. Nah, sekarang kita sedang menghadiri acara ulang tahun yaitu Kelenteng Kamtian Taiti. Nah, kebetulan saya sudah berada dengan salah satu figur yang menghadiri ataupun menyumbangkan sedikit dari apa yang mereka punya tentang mengenai budaya ataupun tradisi. Masih penasaran budaya dan tradisi apa saja yang mereka tampilkan? Langsung saja kita tanyakan. Berhubungan saya sudah berada dengan salah satu figur yaitu ketuanya langsung ya teman-teman. Selamat malam Bang. Siapa namanya Bang? Edi Nugroho. Oke, namanya Bang Edi Nugroho. Nah ini Bang, kita pengen tanya-tanya ini ya Bang ya, sekedar mengenai tentang budaya dan tradisi. Abang ini kan di jalur aliran tatung ya Bang? Iya, betul. Nah kita pengen berbagi Bang sama penonton yang ada di rumah sana, bagaimana sih kenapa tradisi dan budaya tatung ini memang kadang-kadang ditampilkan untuk menghiburkan acara kelenteng. Apa sih Bang makna bagian dari nilai-nilai budaya yang bisa kita dan teman-teman kita di rumah sana bisa kita ambil Bang? Terutama ini ya, sekarang kan intinya kita kan dalam acara ulang tahun Pegong ya, yang ke-1 untuk Dewa Kamtian Taiti yang berada di Gang Sakura 1 ya kan, Desa Kapur ya. Jadi inti utamanya itu kebersamaan ya, untuk ke arah spiritualnya itu kita memohon kepada Dewa Kamtian Taiti ya, untuk memberikan kesejahteraan, keselamatan ya kan, rezeki ya kan, berupa apapun, berkah. Intinya kita ingin mendapatkan berkah dan juga bisa dijaga secara secara mungkin dari hal-hal gaib yang negatif itu bisa dijaga, dan juga kita bisa dihindarkan dari hal-hal negatif hal yang tidak kita inginkan, seperti mungkin bahasa kita di sini ketegur lah ya kan, ataupun ada anak-anak yang istilahnya terkejut atau kesampa atau bagaimana, itu kita tamakan, dan juga keselamatan untuk semuanya di daerah sini gitu. Baik Bang, itu adalah salah satu sedikit bagian. Kalau untuk budaya tatung ini sendiri Bang, memang kalau kita boleh bertanya, memang sudah sejak lama mungkin ya Bang ya. Apakah tradisi tatung ini memang dijalankan hanya khusus di Kalimantan atau bagaimana ini Bang? Ini tradisi ya, tradisi khusus untuk orang Tionghoa ya, etnis Tionghoa. Itu juga tidak dikatakan harus hanya di Kalimantan. Biasanya ini dilakukan di mana ada yang namanya itu ke orang Tionghoa yang bermukim di suatu daerah banyak. Mereka masih mempercayai yang namanya junjungan seperti tatung ataupun dewa-dewi, itu biasa mereka juga dilakukan di tempat daerah masing-masing, maupun itu di luar Kalimantan itu. Baik, untuk nilai-nilai budaya dan kesan moral dan moralnya untuk budaya tatung ini sendiri apa ini Bang? Boleh disampaikan buat penonton agar kita dapat mengambil nilai moral dan moralnya, kesan dan pesan yang membangun untuk khususnya bagi kaum muda ini kan Bang kan? Khususnya bagi kaum muda-mudi yang untuk memang agar selalu bermotivasi untuk melestarikan budaya-budaya. Kita ya mempunyai istilahnya pegangan ataupun pedoman dalam bahasa, yang tua mewariskan ya, yang muda melestarikan. Itu dari kita ya, budaya tatung milik bersama itu ya, karena dikatakan demikian ya. Saya ini mau ngasih tahu pada semua para kawan-kawan pemirsa ataupun yang penonton ya, yang nonton ya, bahwa tatung ini kebanyakan orang memandang sudut pandangnya itu negatif. Tapi saya tidak mengklaim semuanya, ya kan? Kita harus tahu tatung itu ada dua, dia ada dari roh dewa dan juga roh leluhur. Bukannya seperti apa yang selama ini dipikirkan, seperti mungkin arahnya yang ke gelap ataupun bagaimana. Itu tergantung manusianya, bagaimana kita mengkajinya, bagaimana kita melihatnya, tatung ini bagaimana.
Yang namanya setiap tatung itu juga pemegangnya juga manusia biasa. Mungkin bisa dia agak arahnya ke hitam, mungkin ada. Yang ke putih juga banyak. Jadi jangan sampai dilihat ke arah demikian juga. Harus ada positifnya juga. Maka dari itu kita itu kebanyakan tatung itu melambangkan seperti ini. Ini lambangnya ini yin yang. Yin yang itu keseimbangan. Keseimbangan itu hitam dan putih itu selalu berpadu. Di mana daerahnya, di mana tempatnya, kebaikan dan keburukan tetap mereka berpadu bagaikan air dan minyak di suatu wadah. Dan juga pesan moralnya untuk kawan-kawan semua ya, untuk tatung ya, atau untuk orang-orang awam yang tidak bisa tatung, yang belum mengerti. Kami tatung ini mempunyai visi misi yang kuat untuk membantu sesama. Bukan untuk memeras sesama, ingat ya, ingat itu pribadi saya, itu kata saya tidak menyinggung siapapun yang melakukan hal yang menyimpang dari aliran tatung. Saya tidak menyinggung siapapun, tapi kita harus tahu intinya tatung ini, kita ini bukannya manusia yang menyombongkan diri karena memiliki istilahnya guru atau suhu yang memasuki roh spiritual yang memasuki tubuh kita, bukan untuk menyombongkan diri. Ini semua hanya titipan dari yang di atas untuk sementara. Untuk sementara, dan ini kita dimandatkan untuk membantu sesama. Apapun bentuknya, tentunya harus dengan kemampuan dan juga maksudnya kemampuan dan juga apa itu kebiasaan yang dia lakukan dalam suatu spiritualisasi itu kan ada ukurannya. Ada mungkin yang mampu sedemikian, ada yang tidak mampu. Ya kita ingatnya kalau sama tatung itu kalau berobat atau bagaimana itu ya cocok-cocokan lah. Itulah intinya. Itu semuanya yang penting kita harus melihat lebih dalam lagi sudut pandang untuk tatung. Jangan kita membuli dan juga kita mengambil keputusan sepihak bahwa tatung ini buruk. Tidak semuanya begitu. Ada banyak yang baik dan mereka bekerja di balik layar di situ. Ya, cukup. Oke, para sahabat-sahabat subscriber, tentunya itu adalah pesan dan kesan yang bisa diambil kalian untuk bermotivasi diri terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, tentunya di daerah kalian masing-masing memiliki budaya dan tradisi masing-masing. Oleh sebab itu, bagi kalian kaum muda, kamu dilaksanakan dan lestarikan terus tingkatan-tingkatan budaya leluhur kita. Karena ingat, leluhur kita bukanlah hantu, bukanlah setan, tapi leluhur kita adalah orang tua kita. Akhir dari kata saya dan teman-teman semuanya mengucapkan adil kata Lino Bacuraman Kasaruga Basengat Kadibata. Harus. Oke Bang, makasih banyak ya Bang ya. Hanya sepintas. Salam hormat para sahabat-sahabat subscriber yang tentunya saya cintai dan saya hormati. Ini adalah salah satu bagian dari keluarga besar yang menampilkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan leluhur. Ya, di sini kalian bisa mengambil makna dari inti apa yang ditampilkan kita adalah semuanya membangun. Artinya kita kaum muda dan kaum mudi wajib untuk saling melestarikan apa yang sudah dimandatkan dari leluhur dan dari tradisi-tradisi terdahulu. Nah, ini adalah grup Dato Sikiu Karangbau, yang artinya apa nih teman-teman? Yuk bareng-bareng yuk ucapnya yuk. Maramu benahi dirimu. Baik kawan-kawan para sahabat, adil kata Lino Bacuraman Kasaruga Basengat Kadibata. Harus.